amatir radio dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung pada saluran ini. Nama saya Robbie Sandes, callsign amatir radio, Yankee Bravo for Hotel Quebec. Stasiun berada pada lokator, Oscar India, 165 United. Beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan beberapa QTC seputar kegiatan amatir radio, yang berhasil saya rangkum dari berbagai sumber dari seluruh dunia. Pada akhir podcast ini, saya juga akan menyampaikan perkiraan propagasi band HF untuk wilayah Indonesia, berlaku mulai pukul 00 UTC, esok hari. Buletin Amatir Radio, edisi tanggal 29 Mei tahun 2021. Ekspedisi Bota dari Sulawesi Utara. Ronald Mundung, Yankee Bravo 8 Radio Oscar Papa, mengumumkan bahwa dia akan aktif dari Pantai Pananualeng, Tabukan Tengah, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Aktivitas ini akan berlangsung pada tanggal 12 Juni tahun 2021 dan dilakukannya bersama dengan Vance Dumalang, Yankee Charlie 8 Radio Sierra Juliet. Mereka akan memancar pada 40 meter band dengan mode SSB. Mereka juga mengingatkan bahwa mereka akan menggunakan metode split jika frekuensi mulai terasa sibuk. Lebih lengkap tentang kegiatan Bigs on the Air silakan kunjungi laman situs www.bigsontheair.com. WB7DX kontes diluncurkan. Klub amatir radio WB7DX mengumumkan bahwa mereka menyelenggarakan kontes amatir radio. Dikutip dari laman www.wb7dx.com. Klub amatir radio yang berkedudukan di Pulau Kalimantan ini mengadakan kontes radio amatir yang diadakan pada tanggal 11 sampai 12 September tahun 2021, dimulai pukul 9 UTC sampai pukul 14 UTC. Band yang digunakan hanya 40 meter band dengan mode SSB. Metode pertukaran adalah pertukaran sinyal dan nomor serial. Setiap QSO dengan negara yang sama bernilai 3 poin, dengan benua yang sama 5 poin, dengan benua yang berbeda 7 poin. Multiplier berlaku WPX dan negara. Ada 9 plakat yang akan diperebutkan dalam gelaran kontes ini. Untuk lebih jelas, silakan kunjungi laman www.wb7dx.com. Bagi Anda yang membutuhkan DXCC Saint Bar, Karibia, dapat mencari file Florida Juliet, Kilo 25 India Oscar. File baru-baru ini memperbarui halaman QRZ-nya sebagai berikut. Saya dan istri saya pensiun beberapa tahun yang lalu, dan telah menghabiskan sebagian besar waktu kami di Pulau Saint Barthélemy, alias Saint Barth, di Karibia. Beberapa bulan yang lalu, saya memutuskan untuk kembali mengudara, karena lisensi saya tidak habis selama bertahun-tahun tidak aktif. Saya menghubungi orang-orang di HRO dan mereka memberi saya Seigu G90 dan antena kawat NVET MFJ, dan saya telah aktif dengan peralatan itu sejak Desember. Saya menyukai G90, yang melakukan komunikasi luar biasa dengan hanya 20 watt. Lokasi saya membantu, dikelilingi oleh air dan sekitar 600 kaki di atas permukaan laut. Cari saya di 10, 15, 20, dan 40 meter band. Spesial event GB0 UTA, Golf Bravo Zero Uniform Tango Alpha. Golf Bravo Zero Uniform Tango Alpha adalah stasiun acara khusus, akan aktif dari tanggal 6 sampai 28 Juni, dioperasikan atas nama Universitas Third Age di Honiton, Devon. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang University Third Age di kalangan komunitas radio amatir. Didirikan pada tahun 1982. University of Third Age adalah kumpulan kelompok kepentingan yang dikelola secara lokal di seluruh Inggris, yang memberikan berbagai peluang bagi anggota untuk berkumpul bersama, untuk belajar, bersenang-senang dan di mana mereka menikmati mengeksplorasi ide, keterampilan, dan aktivitas baru bersama-sama. Di Inggris Raya, terdapat lebih dari 1000 cabang University of Third Age dengan lebih dari 430.000 anggota. Keanggotaan terbuka untuk semua orang yang sudah pensiun sebagian atau seluruhnya. Untuk detail informasi, silakan melihat di halaman QRZ GB0 UTA, atau halaman University of Third Age, www.u3a.org. Latihan komunikasi darurat dijadwalkan untuk Lewis County akhir pekan ini. Manajemen Darurat Kabupaten Lewis dan Kelompok Layanan Darurat Amatir Radio Daerah Lewis, ARES, akan berpartisipasi dalam latihan komunikasi darurat di seluruh negara bagian pada hari Sabtu dan Minggu.
Latihan ini akan membantu menguji kemampuan untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama bencana yang telah menyebabkan konektivitas jangka panjang dan pemadaman listrik. Diambil dari laman situs www.crownline.com, tim ARES akan menggunakan radio amatir untuk menerima pesan di Lewis County Emergency Operation Center atau EOC, dari spesialis komunikasi di PL Winlock dan Packwood. Setelah pesan diterima di EOC, pesan tersebut akan diteruskan ke Pusat Operasi Darurat Negara Bagian. Proses ini memastikan semua komunitas di Lewis County dapat tetap terhubung dalam situasi terburuk. Kontes Hari Kanada. Bantu Kanada merayakan ulang tahunnya dengan mengudara selama kontes Hari RAC Kanada pada hari Kamis, tanggal 1 Juli, hanya beberapa hari sebelum Hari Kemerdekaan di AS. Hari Kanada adalah hari peringatan Konfederasi Kanada, ketika 3 koloni Kanada, Nova Scotia, dan New Brunswick bersatu menjadi Dominion of Canada pada tanggal 1 Juli tahun 1867. Komite Kontes RAC, meminta semua peserta di Kontes Hari Kanada 2021, untuk mengikuti pedoman yang diberikan oleh pemerintah dan oleh pejabat kesehatan, di wilayahnya masing-masing untuk kategori multi-operator. Kontes Hari Kanada dimulai pada tanggal 1 Juli pukul 0 UTC dan berlanjut hingga 23.59 UTC. Band yang digunakan termasuk 160, 80, 40, 20, 15, 10, 6, dan 2 meter. Yang menarik adalah, kontes ini menggunakan semua mode FM AM SSB CW dan semua mode digital. Stasiun-stasiun di Kanada mengirimkan laporan sinyal ditambah kode provinsi atau teritori. Victor Echo Zero dan stasiun lain di luar Kanada mengirimkan laporan sinyal dan nomor serial. Kontak dengan stasiun di Kanada atau Victor Echo Zero bernilai 10 poin. Kontak dengan stasiun di luar Kanada bernilai 2 poin. Kontak dengan stasiun resmi RAC, semuanya menggunakan huruf RAC sebagai sufiks, bernilai 20 poin. Stasiun dapat berkso 1 kali pada setiap mode di setiap band yang tersedia. Kontak CW di suben teleponi konvensional tidak diperbolehkan, begitu juga dengan kontak telepon dalam suben CW konvensional. 10 provinsi dan 3 wilayah Kanada berfungsi sebagai multiplayer dalam kontes tersebut. Keterangan lebih rinci dapat dilihat di www.rac.ca/contesting tanda hubung result. Satelit Bintang Utara akan diluncurkan. NASA meluncurkan satelit aneh yang memungkinkan siapapun memicu kilatan cahaya yang menyilaukan di luar angkasa yang akan terlihat dari tanah dengan mata telanjang. CubeSat berukuran pemanggang roti, bernama Light Cube, akan diluncurkan antara 2022 dan 2025, menurut siaran pers NASA. Satelit tersebut, yang dirancang oleh startup Vega Space Systems dan mahasiswa Arizona State University, seharusnya merupakan proyek pendidikan. Tapi kontributor Forbes Ethan Siegel mencatat, invasif berkedip cahaya dapat menimbulkan masalah bagi upaya para ilmuwan untuk mempelajari kosmos. Keputusan NASA untuk menyetujui dan mendukung proyek Light Cube sedikit mengejutkan, mengingat protes komunitas penelitian astronomi baru-baru ini. Saat ini sedang berlangsung polusi cahaya di luar angkasa yang disebabkan oleh konstelasi SpaceX Starlink dan banyaknya satelit lain di langit. Mengingat keluhan-keluhan itu, sungguh mengejutkan melihat NASA mendukung proyek yang memungkinkan siapapun amatir radio dapat membuat kilatan cahaya yang membutakan di langit. Satelit itu sendiri menggunakan tabung flash xenon yang kuat, teknologi yang sama yang digunakan dalam flash kamera dan beberapa pencitraan medis. Setelah mengorbit, semua amatir radio dapat menyalakan lampu flash tersebut hanya dengan mengirimkan sinyal radio ke satelit tersebut. TR-25CW Transceiver Kit. John C. Dillon, Whiskey Alpha 3 Radio November Charlie, telah memproduksi sebuah kit single mode yang diberi nama TR-25. Ini adalah kit transceiver CW 2 band yang ringkas, namun kuat, yang tidak menggunakan tombol tekan yang kecil, dan tanpa menu tersembunyi yang tampaknya tak berujung dan sulit diingat. Ada knob atau sakelar untuk setiap fungsi. Ukuran 5x3 inci dengan lebih sedikit tonjolan, dengan berat 10,6 ons. Jangkauan pita penuh 40 dan 20 meter band. Output sekitar 10 watt dengan catu daya 14 volt, minimum 5 watt dengan suplai 10 volt, 4 watt dengan suplai 9 volt. Dioptimalkan untuk pengoperasian dari 3 baterai sel lithium 18650 yang terhubung ke seri. Layar OLED biru dengan membaca frekuensi hingga 10 Hz dan offset rate.
Gaya lambik bawaan dapat disesuaikan 5 hingga 35 WPM dengan kontrol panel depan. Keterangan lebih detail dapat dilihat pada www.wa3rnc.com. SRAL adakan webinar untuk kaum muda. SRAL, organisasi amatir radio di Finland, menyadari pentingnya menarik kaum muda ke radio amatir. Sebagai bagian dari pekerjaan promosi mereka, pada tanggal 10 Juni SRAL mengadakan webinar tentang kegiatan pemuda Finlandia. Dilansir dari laman situs resmi mereka www.sral.fi, sebuah webinar bagi kaum muda untuk mengikuti hobi amatir radio akan diadakan pada tanggal 10 Juni pukul 18 waktu setempat. Webinar akan membahas topik-topik berikut. Tim pemuda mengorganisir kegiatan pemuda di tingkat nasional. Kegiatan pemuda di Finlandia dan internasional. Bagaimana terlibat dalam kegiatan pemuda? Debat umum tentang kegiatan pemuda. Perkiraan propagasi band HF di wilayah Indonesia. Berlaku untuk tanggal 30 Mei tahun 2021. Pukul 0 sampai 5 UTC. Pagi hari secara umum wilayah Indonesia mendapat 5 band propagasi yang sangat baik. 17 meter band, sangat baik untuk wilayah Papua. 20 meter band, terbuka untuk wilayah Sulawesi bagian utara, Maluku dan Pulau Timor. 30 meter band, akan sangat terbuka pada wilayah Kalimantan kecuali Kalimantan bagian barat, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. 40 meter band, masih sangat terbuka untuk wilayah Sumatera, Pulau Jawa, serta sebagian Kalimantan bagian barat. Sekitar pukul 2 UTC, di wilayah Papua akan terbuka propagasi pada 15 meter band. Pukul 6 sampai 11 UTC. Pada siang hari, propagasi diperkirakan belum banyak perubahan. 30 meter band, terbuka di wilayah Sumatera, Kalimantan bagian tengah, barat dan selatan, juga Pulau Jawa. 20 meter band, sangat baik untuk wilayah Kalimantan bagian utara dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara bagian timur dan Pulau Timor, dan pada pukul 11 UTC diperkirakan akan terbuka pula untuk wilayah Papua. 17 meter band akan terbuka untuk wilayah Maluku. 15 meter band masih terbuka di wilayah Papua namun akan menutup pada pukul 9 UTC. Pukul 12 sampai 17 UTC. 20 meter band, masih terbuka untuk wilayah Papua. 30 meter band, masih terbuka untuk wilayah Aceh, Kalimantan bagian utara, sebagian Sulawesi dan Papua, namun diperkirakan akan mulai menutup pada pukul 14 UTC. 40 meter band, diperkirakan terbuka pada wilayah Sumatera bagian tengah, Kalimantan bagian tengah, bagian barat dan selatan, Bali, Nusa Tenggara dan Pulau Timor. Untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur, propagasi pada band ini akan mulai terbuka pada pukul 14 UTC. 60 meter band, diperkirakan terbuka untuk seluruh wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan serta Pulau Jawa. 80 meter band, akan mulai terbuka mulai pukul 13 UTC. Band ini terbuka untuk wilayah Sumatera dan Jawa bagian barat. Pukul 18 sampai 23 UTC. 160 meter band, pada pukul 21 UTC akan terbuka ke hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali Papua. 80 meter band, juga masih terbuka untuk seluruh wilayah Indonesia. 40 meter band, akan mulai terbuka untuk wilayah Papua dan Maluku pada pukul 22 UTC. Pada pukul 23 UTC band ini juga akan terbuka untuk wilayah Kalimantan bagian utara dan timur, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. 30 meter band, mulai terbuka pada pukul 23 UTC untuk wilayah Maluku. 20 meter band, mulai terbuka pada pukul 23 UTC untuk wilayah Papua. Demikian laporan perkiraan propagasi untuk band HF di wilayah Indonesia, yang berlaku untuk tanggal 30 Mei tahun 2021. Semoga ulasan ini dapat menjadi panduan bagi amatir radio Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya. Namun satu hal yang perlu diingat, dalam hal menentukan apakah propagasi pada sebuah band sedang terbuka atau tidak, yaitu dengan memanggil CQ pada band tersebut. Demikian buletin amatir radio edisi kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dalam buletin ini, dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya Robi Sandes, Yankee Bravo for Hotel Quebec, mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan amatir radio. Tetap jaga kesehatan, dan patuhi selalu protokol kesehatan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.
Sekali di udara, tetap mengudara. 73, dan merdeka.